Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan merupakan Menteri Pengajaran Indonesia pertama. Beliau adalah Kyai Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Arya Satya dari kelas 8I. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan suatu kisah hebat dari Menteri Pengajaran Indonesia pertama. Kyai Hajar Dewantara yang nama kecilnya Raden Mas Suwardi Soryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau putra dari Pangeran Soryaningrat dan cucu dari KGPAA Pakualam III, salah seorang bangsawan Pakualaman di Yogyakarta. Kyai Hajar Dewantara memang dilahirkan dengan bakat cerdas, berperasaan halus, dan berkemauan keras. Melalui belajar mengajinya, beliau memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, beliau juga dapat bersikap jujur, adil, dan selalu mendambakan kebenaran. Suwardi berhasil mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Pada usianya yang ke-40 tahun, ia tidak lagi menggunakan nama Raden Mas Suwardi Soryaningrat. Dia mengganti namanya menjadi nama yang kita kenal selama ini, yaitu Kyai Hajar Dewantara. Pada tanggal 17 Agustus 1946, dia ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sekolah pertama yang didirikan adalah Taman Indria, Taman Kanak-kanak, dan kursus guru. Kemudian diikuti Taman Muda, SD, dan Taman Dewasa, SMP, yang merangkap Taman Guru. Setelah itu diikuti pendirian Taman Madya yaitu SMA, Taman Guru yaitu SPG, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata. Dalam waktu 8 tahun, perguruan Taman Siswa telah hadir di 52 tempat. Perkembangannya yang sangat pesat memantik kecemasan pemerintah Belanda, sehingga mengundang dikeluarkannya Undang-Undang Sekolah Liar Onderwijs Ondo nanti. Pada 1932, UU itu menyatakan sekolah swasta harus beroperasi dengan izin pemerintah, mesti menggunakan kurikulum pemerintah, dan para guru harus tamatan dari sekolah guru pemerintah. Bila UU itu dilaksanakan, perguruan Taman Siswa akan tutup, sebab sebagai sekolah swasta, Taman Siswa menggunakan kurikulum sendiri dan pamong dari sekolah guru sendiri. Menghadapi tekanan ini, ia mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor. Telegram itu dikirim pada 1 Oktober 1932. Persis di hari pertama pemberlakuan UU tersebut. Petikannya, makhluk yang tak berdaya mempunyai insting untuk menangkis bahaya. Guna menjaga diri dan demikianlah juga boleh jadi kami terpaksa akan melakukan perlawanan sekuat-kuatnya dan selama-lamanya dengan cara tenaga diam. Menurut Kyai Hajar, mengajukan protes hanya efektif jika kedua pihak setara, memiliki hak yang sama. Maka, melawan dengan diam dalam batin, kita harus terus merdeka, tidak mengakui kekuasaan lawan. Tulis dari Siti Soratman, penulis biografi Kyai Hajar. Menghadapi perlawanan ini, pemerintah kolonial terpaksa mengirim utusan untuk berunding, sehingga perundingan berlangsung. Sejumlah cabang Taman Siswa ditutup. Korban pertama dalam cabang Cikoneng, Jawa Barat. Pemimpinnya didenda 5 gulden atau 5 hari di penjara. Kyai Hajar Dewantara menyerukan kepada pengelola Taman Siswa tetap terus menjalankan sekolah. Pamong yang ditangkap dan tidak boleh mengajar karena tidak berijazah guru pemerintah langsung diganti dengan pamong lain.
Bila ada penutupan sekolah, denda, atau hukuman penjara bagi pengelola, akan diadakan penyelidikan. Hasil penyelidikan akan dimuat dalam surat kabar sehingga rakyat sendiri yang nanti menilai kelayakannya. Dan masalah ini akhirnya dibawa ke Volksraad, semacam parlemen masa kolonial dengan sejumlah kaum pribumi sebagai anggota. Setelah melewati perdebatan panjang, UU ini ditunda selama 1 tahun. Lalu, akhirnya pemerintah kolonial dan Volksraad menyusun UU baru yang jauh lebih bersahabat. Misalnya, tak diperlukan lagi izin dari pemerintah. Taman siswa terus berkembang dan Kiai Hajar menjadi tokoh pendidikan Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan saya bercerita tentang kisah Kiai Hajar Dewantara. Saya Muhammad Nabil Arya Satya pamit undur diri. Ya, halo, nama saya Taki Abdurrahman dan saya adalah ketua dalam proyek video ini. Di sini saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang sangat singkat. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini. Ya, seperti yang dalam kelompok penyari artikel atau melakukan riset, Tifal Sakli Abdullah, Ismail Fadlur Rahman Harhab, juga Azam Fikri Aufa, dan Muhammad Nabil Arya Satya yang telah menjadi storyteller atau yang telah membacakan ceritanya untuk video ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebesar planet bumi, sebesar planet matahari, sebesar galaksi kepada ustadzah, kepada banyak kepada ustadzah dan para guru-guru di dunia ini atas jasa-jasanya. Tanpa kalian kami tidak akan bisa menjadi pintar. Ya.